Tadi sejumlah informasi sudah kami sampaikan, saatnya saya ajak Anda ngobrol dengan sosok yang satu ini karena banyak pihak yang mengakui, termasuk kepala-kepala negara yang datang ke Bali mengatakan bahwa iya terbesar sepanjang sejarah Indonesia sebagai tuan rumah dalam rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia pada Desember 2021 hingga KTT G20 di Bali sukses digelar. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari peran besar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan segenap jajarannya. Banjir pujian ya tentunya dari awal hingga akhir sesi ya di penutupan KTT G20 yang menghasilkan Leaders Declaration. Indonesia terus mendorong diskusi dan perdamaian dunia hingga mendapat apresiasi dari berbagai negara anggota KTT G20. Tentunya Indonesia patut merasa bangga, kita semua bangga karena semakin dikenal di mata dunia. Kesuksesan ini tak luput dari peran Presiden Jokowi. Lantas siapa sosok di balik Presiden Jokowi yang kerap mendampinginya? Kelihatan sih di layar kalau Anda cermat sekali ada sosok-sosok yang selalu berada sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo dan semakin spesial karena sosok ini sudah lama tidak muncul di layar televisi manapun. Untuk pertama kalinya tampil di layar BTV. Saya ajak Anda ngobrol dengan sosoknya. Selamat malam Pak Pramono Anung. Selamat malam Mbak Christian. Terima kasih sudah hadir. Kabar? Baik. Itu pertanyaannya, siapa sosok di balik Presiden Jokowi? Tapi tadi kami sempat nyapa teman-teman di media sosial, semua netizen warganet di media sosial. Tadinya ini mau jadi pertanyaan pertama saya, tapi ternyata banyak sekali yang ingin tahu. Saya coba lihat ya, saya izin untuk buka media sosial. Jadi ada pertanyaan dari Regi, ini di Instagram Pak Pramono. Pak Pramono Anung kok jarang kelihatan di depan layar? Itu sama pertanyaan kita. Jadi makanya saya sebut dan kemudian kita minta Pak Pramono Anung untuk Pak Pram, kenapa jarang sekali muncul di layar? Dulu masih jadi politisi selalu jadi langganan wawancara. Jadi Christian ada hal yang berbeda mendasar sekali ya. Dulu waktu jadi politisi itu harus selalu tampil di publik supaya dikenal oleh konstituennya. Yang kedua, politisi itu biasanya taunya sedikit, bicaranya banyak. Nah sekarang ini hampir semua sirkulasi pemerintahan ini ada di saya maupun di Pak Pratikno, sehingga kenapa kemudian saya memutuskan sejak menjadi sekretaris kabinet hampir tidak pernah tampil di media apapun. Karena kita memang menjaga nggak boleh salah. Baik itu statement maupun apa yang kita sampaikan kepada publik. Kita biasanya menyampaikan kepada publik kalau diminta oleh Presiden. Di luar itu kita nggak pernah mau dan kita tidak bersedia. Walaupun di istana itu hampir setiap hari yang namanya teman-teman media itu banyak sekali. Nah sekarang ini saya merasa bahwa apa yang dicapai dalam G20 tentunya akan baik kalau kemudian ini dikomunikasikan kepada publik, apalagi behind story-nya. Karena tidak seperti yang dilihat tiba-tiba ini sukses, tapi banyak sekali pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, semakin spesial kita nih. Berarti Pak Pramono pertama kali muncul dari setelah sekian tahun ada di kabinet. Kemudian mau cerita banyak soal di balik layar. Apa yang belum publik tahu Pak Pramono dan menurut Pak Pramono harus kami tahu? Saya bersyukur hampir selama di kabinet ini saya mendampingi Presiden untuk hadir di G20. Baik itu di Cina, di Jerman, kemudian di Saudi Arabia, di Italia, dan sebagainya. Sehingga saya tahu bahwa G20 ini merupakan forum tertinggi negara-negara ekonomi. Dan Presiden menginginkan ketika dunia sedang sulit, harus ada terobosan, harus ada spesial, tidak hanya yang normal-normal saja. Nah, maka beliau kemudian mengundang semua pemimpin-pemimpin dunia, menyentuh hati mereka. Karena sebelumnya banyak yang hanya ingin hadir secara hibrid. Virtual. Karena pada waktu di Italia juga terjadi seperti itu, hampir separuh lebih mereka virtual. Hanya kita karena mau memimpin presidensi kita hadir. Maka kehadiran 17 kepala negara, kemudian juga kepala-kepala lembaga tinggi dunia, ini sesuatu yang luar biasa.
Termasuk ada yang membuat kemudian beberapa kepala negara kaget ketika Presiden hadir di G7 di Munich, kemudian Presiden pergi ke Ukraina dan Rusia. Itulah yang kemudian membuat mata dunia terperangah dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu jadi pertanyaan banyak orang. Satu, soal keamanan. Dua, apa makna di balik itu, Pak Pram? Karena tidak semua pemimpin dunia bisa diterima oleh negara-negara lain atau kepala negara yang berbeda blok, berbeda pandangan. Jadi posisi. pada waktu Presiden mau berangkat saja, semua orang sudah pesimis. Apakah betul akan diterima oleh Presiden Putin? Apakah betul akan diterima oleh Presiden Zelensky? Karena memang tarik-menarik kutub itu kan sangat kuat sekali. Dan begitu kita menyetujui dan kita memutuskan untuk berangkat, tidak semudah seperti yang dipikirkan. Karena perjalanan itu 12 jam memakai kereta dan di sepanjang jalan itu ada milisi. Bahkan kita sempat di-stop oleh milisi. Oke, kita koma di situ. Usai jeda saya minta Pak Pram cerita lebih banyak soal perjalanan karena spesial sekali. Tidak pernah ada kepala negara yang diizinkan berada dalam jarak yang sangat dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Kemudian juga ada cerita tentu di Ukraine bersama Presiden Zelensky. Sesaat lagi di Obrolan Malam.